Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang gimana caranya menghadapi debt collector. Oke, mungkin kawan-kawan pernah melakukan kredit, baik itu kredit kendaraan bermotor, kredit rumah, atau melakukan pinjaman secara online, atau datang ke kayak Home Credit, Akulaku, Kredivo, yang semacam itulah. Lalu, waktu Anda telat membayar atau gagal bayar, itu debt collectornya itu udah neror Anda baik melalui telepon, datang ke rumah, bersurat, dan lain-lain. Begitu nggak? Kira-kira gitu kan? Oke. Ada waktunya debt collector juga melakukan ancaman-ancaman. Itu kalau di telepon tuh galak-galak banget, bro. Ngomongnya tuh udah macem-macem, udah ngawur. Kalau bisa lu rekam deh tuh. Kalau lu sampai ditakut-takutin, udah lu rekam deh. Nanti lu tuntut balik nggak apa-apa. Itu ada pidananya. Pengancaman dan lain-lain itu ada pidananya. Tapi kalau perjanjian, sehubungan dengan perjanjian kredit dan lain-lain, itu kaitannya dengan hukum perdata. Lu gak usah khawatir. Di situ nggak ada kurungan badan. Kalau lu takut-takutin soal hukum nggak bisa bayar hutang lu di penjara, lu gak usah takut, nggak bakal bisa begitu. Lu tenang aja. Nah, ada pun penekanan dari debt collector waktu melakukan penagihan, antara lain begini nih biasanya mereka ngomongin ya. Pak, Bu, nanti Bapak atau Ibu kalau nggak bayar kredit nanti nih tim kami akan melakukan proses secara hukum. Jika ada debt collector melakukan seperti itu, kalau saya sih senengnya kenapa? Saya akan jawab begini. Oke, kalau begitu saya tidak akan melakukan pembayaran. Silahkan Anda dan tim Anda melakukan proses hukum seperti yang Anda katakan barusan. Pusing tuh debt collector-nya tuh. Puyeng dia kalau lu digituin tuh. Terus mungkin nggak dia akan melakukan proses hukum? Ya mungkin aja sih. Lu nilai hutang lu berapa sih kalau cuma 10-20 juta lu proses hukum? Yang rugi dia. Nambah-nambahin kerjaan aja. Itu kadang-kadang debt collector juga nggak ngerti sama omongan dia. Dia tuh cuma dikasih tahu sama leadernya, nanti lu ngomongnya begini aja. Paling juga tuh orang ketakutan terus jadi bayar. Gitu. Tapi ini buat kita sama-sama tahu. Sehubungan dengan kredit atau perjanjian kredit, nggak ada istilahnya di penjara. Ini yang bikin orang banyak khawatir tuh kan berhubungan dengan hukum itu adalah kurungan, nanti di penjara, ditangkap polisi, disidik dan lain-lain. Wah, urusannya jadi ribet deh. Sebenarnya nggak gitu. Kalau lu gagal kredit, ya lu ini aja. Kalau dia ngomong gitu, lu tantangin aja sekali. Pusing-pusing tuh banknya. Bank juga kan konyol. Mereka bikin perjanjian tuh seenak bodongnya aja. Seenak bodongnya gimana? Itu kan perjanjian itu kan bukan perjanjian kedua belah pihak. Memang ditandatangani kedua belah pihak, tapi tidak dibikin oleh kedua belah pihak. Ini kesepakatan yang dipaksakan namanya. Kita tuh disuruh tanda tangan doang. Kita suruh tanda tangan di satu perjanjian yang tulisannya kecil-kecil banget. Ada kertas kosong yang di bawahnya kita suruh tanda tangan. Itu kan kita nggak tahu. Itu tanda tangan kita mau diisiin surat apa selanjutnya. Hah? Itu loh konyolnya. Tapi karena keterpaksaan kita membutuhkan kredit itu, ya udah kita tanda tanganin aja. Akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah dia punya banyak bukti untuk menjerat kita ke dalam proses hukum. Padahal nggak ada istilahnya perdata di penjara tuh nggak ada. Kecuali ya, lu kredit mobilnya tuh lu alihkan atau lu alihkan ke pihak lain ya, kira-kira kayak gitulah, lu kena tuh fidusia. Tapi fidusianya bener apa enggak? Belum tentu fidusianya ada. Belum tentu fidusianya bener. Emang lu pernah kredit kendaraan bermotor, kredit motor, kredit mobil, lu dibawa ke depan notaris untuk tanda tangan perjanjian? Kan nggak pernah. Terus gimana tuh begitu? Mereka juga ngomong hal-hal yang mereka nggak ngerti buat takut-takutin lu doang. Jadi, apalagi di tengah pandemik COVID-19 kayak gini ya. Dimana banyak orang tuh jadi kesusahan apa? Kesusahan cari duit gitu. Kita kan dibatasin pergerakan kita nih. Ada PSBB. PSBB apa sih? Proyek stafsus berskala besar. Sorry, salah. Maksud gue tuh
pembatasan sosial berskala besar. Proyek Stafsus lagi. Stafsus presiden. Dapat proyek 20T, 5,6-nya buat doi. Yaudah. Jadi gitu kira-kira cara menghadapi debt collector. Yang kedua ya, denda. Dendanya itu nggak kira-kira. Dendanya tuh lebih dari pokok hutang kita. Ini bukan bicara bunga loh. Ini bicara tentang denda sekarang. Dendanya udah ngelebihin pokok hutang kita. Keterlaluan. Terus dia bilang ini udah ketentuannya. Ketentuan dari mana? Terus dia bilang lagi ketentuan OJK yang mana? Coba kasih tahu saya peraturannya yang mana. Saya pengen tahu gitu. Nah, waktu debt collector ngomong kayak gitu, itu kesempatan lagi buat kita untuk tidak melakukan pembayaran. Kalau lu kredit kendaraan bermotor, baik motor ataupun mobil ya, waktu lu nunggak sebulan, 2 bulan, masuk 3 bulan nih. Nah, lantas waktu kita mencoba memenuhi prestasi dan pihak leasing menghalang-halangi ya, menghalang-halangi seperti apa? Ya tadi gue bilang, diblokir tagihan kita. Kita kalau mau buka blokir menemui head collectornya dulu. Nanti sama head collector kita dimintain duit. Dimintain duit apa? Buat buka blokir katanya. Wah nih Bapak kalau mau bayar 2 bulan boleh, tapi buka blokir nih kira-kira satu kali angsuran. Satu kali angsuran berapa? 5 juta misalnya. Lu suruh bayar gitu. Yaudah kalau Bapak nggak ada segitu adanya berapa? Tawar menawar. Kan ngawur. Ini duitnya masuk kemana? Kita telat bayar, kita kena denda. Terus pakai diblokir, dimintain duit lagi sama kolektor. Katanya buat buka blokir. Ini kan permainan bank namanya nih, pemerasan judulnya. Kalau lu sampai dilakukan seperti itu, kalau bisa lu rekam. Itu buat bukti lu. Lu kalau misalkan lu harus melakukan pembayaran, lu mau bayar ke doi, ke kolektor itu silahkan, tapi lu minta bukti pembayaran. Kemudian buat apa? Buat kita laporin pidananya. Itu pemerasan namanya. Oke, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya kita tidak ketahui karena keterbatasan pengetahuan kita, karena posisi kita yang tertekan. Jadi kita mengikuti maunya mereka, padahal itu sebenarnya mereka sedang melakukan pelanggaran hukum. Nah, kalau kayak leasing bank ini dengan ketentuan-ketentuan yang memberatkan nasabah seperti itu kan sebenarnya kalau kita pikir ulang, penjahat-penjahat yang dilindungi undang-undang. Ternyata mereka itu kan melakukan pemerasan secara tidak langsung dengan perjanjian-perjanjian yang hanya menguntungkan dia tanpa menguntungkan kita. Keuntungan kita cuma satu waktu kita di ACC kredit. Dapat pinjaman. Setelah itu pembayaran dan lain-lain, lu nyekek leher lu sendiri namanya kok. Apalagi kalau lu nggak ngerti aturannya begitu. Lu takut-takutin lu ya aja, lu nurut aja. Kalau gua diancem-ancem gitu, gua ancem balik. Mau dilaporin polisi, lapor aja kalau mau. Silahkan, gue salah apa? Lu rekam bro, kalau bisa lu rekam. Lu tuntut banknya. Kalau lu nggak bisa, lu hubungin gue bantu. Nah, kebetulan gue pengacara ya. Gue biasa ngadepin orang-orang model gitu. Ini lagi lockdown aja, makanya gue jadi YouTuber. Oke, gue rasa sekian dulu video kali ini dari gue. Kalau lu rasa video gue ini bermanfaat, lu boleh like, lu boleh share ke kawan-kawan lo. Oke, gue Bramanti. Bye-bye.